Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, hari ini kita akan menginformasikan mengenai informasi lowongan di Rumah Sakit Paru Jember ya. Di ini ada rekrutmen relawan tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya dalam rangka penanganan COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Paru Jember. Nah, untuk apa saja lowongannya serta bagaimana cara mendaftar, mari kita simak videonya. Jika video ini bermanfaat, bisa silakan teman-teman untuk menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan di sini kita membantu teman-teman semua untuk mengetahui website asli ya. Jadi di sini bahwa informasi ini tidak palsu dan memang real gitu ya. Untuk informasinya silakan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Dinkes RS Paru jatimprof.go.id ya, atau teman-teman tinggal mengetikkan saja di sini di websitenya, yaitu www.rspjember.jatimprof.go.id. Nanti kita akan membantu atau lampirkan link di deskripsi video ini. Kita silakan teman-teman langsung klik saja untuk informasinya di RSP Jember jatimprof.go.id. maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya untuk informasinya, untuk website awal dari informasi lowongan yang ada. Nah, untuk mengetahui lowongannya di sini silakan teman-teman langsung masuk saja ke kanan di kiri ya, di kiri atas ya. Nah, di ini ada rekrutmen 2021. Jadi ini adalah website resmi dari Rumah Sakit Jember Jawa Timur ya. Jadi ini adalah informasi resmi yang dirilis oleh Rumah Sakit Jember. Nah, untuk informasinya sendiri ini dirilis tadi pagi tanggal 1 ya, tanggal 1 ini ya, tanggal 1 Maret 2021. Nah, di sini nanti untuk terhitung bekerja mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021 untuk masa kontrak selama 6 bulan ya. Nah, untuk informasinya silakan teman-teman mengklik di sini ya, unduh tata cara pendaftaran 2021. Nah, kita akan melihat untuk informasinya, tinggal klik, nanti tinggal open saja teman-teman semua ya. Jadi informasinya, karena memang untuk informasinya ini lumayan banyak, maka nanti kita akan men-share dan memberitahukan persyaratan serta pendaftarannya ya di sini. Jadi di sini Rumah Sakit Paru ini adalah pengumuman resmi yang dibuka oleh Rumah Sakit Paru. Nah, kita akan melihat nanti untuk informasinya seperti apa saja, dan di sini untuk lowongannya apa saja dan persyaratannya apa saja, karena memang yang dibuka di sini untuk relawan sendiri lumayan banyak ya. Kita tunggu dulu karena memang sedang loading di sini ya buat teman-teman semua. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat untuk informasinya, kita tinggal scroll ke bawah ya. Jadi gajinya lumayan ya buat teman-teman semua. Di sini untuk yang pertama di sini saya menekankan bahwa ini adalah relawan ya. Jadi untuk masa kontrak selama 6 bulan terhitung dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021. Nah, untuk jumlah alokasinya yaitu sebagai berikut. Di sini ada tenaga perawat sebanyak 26 orang. Ini nanti akan ditugaskan di IGD, kemudian triase COVID-19, ruangan isolasi khusus COVID-19. Untuk persyaratannya sendiri di ini ada 3 keperawatan atau S1 keperawatan ya, usia maksimalnya 35 tahun, dan ini untuk gajinya sendiri ada 5 juta per bulan ya untuk perawat. Kemudian yang selanjutnya ada fisikawan medis, ini sebanyak 1 orang. Di sini ada nanti akan ditempatkan di instalasi radiologi. Untuk kualifikasi pendidikannya sendiri di sini ada S1 MIPA Fisika ditambah sertifikat kompetensi sebagai fisikawan medis, usia maksimal yaitu 35 tahun. Kompensasi jasa atau gajinya nanti akan diberi gaji sebanyak 4 juta per bulan. Untuk rekam medis ini sebanyak 1 orang nanti akan ditempatkan di instalasi rekam medis. Untuk persyaratan khususnya yaitu D4 rekam medis, usia maksimal 35 tahun. Kemudian ini gajinya yaitu sekitar 4 juta per bulan. Kemudian yang selanjutnya ada asisten apoteker sebanyak 3 orang. Ini nanti akan ditempatkan di instalasi farmasi. Ini untuk persyaratan khususnya yaitu D3 farmasi, usia maksimal 35 tahun dengan gaji atau kompensasi jasanya yaitu 4 juta per bulan.
Kemudian yang selanjutnya ada bidan, ini lumayan banyak ya. Untuk bidannya sendiri ada 12 orang, yaitu nanti akan ditempatkan di ruang bersalin, ruang rawat gabung ya. Ini untuk kualifikasi pendidikannya sendiri ada D3 atau D4 kebidanan, usia maksimal 35 tahun, ini gajinya sekitar 4 juta per bulan. Kemudian yang selanjutnya ada peranata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan. Di sini sebanyak 3 orang nanti akan ditempatkan di instalasi laboratorium. Di sini untuk kualifikasinya sendiri D3 atau D4 analis kesehatan, usia maksimalnya 35 tahun dengan kompensasi jasa atau gajinya 4 juta per bulan. Kemudian yang selanjutnya ada radiografer, ini sebanyak 2 orang nanti akan ditempatkan di instalasi radiologi. Ini ada D3 teknik radiognostik atau radioterapi, usia maksimal 35 tahun dan gaji 4 juta per bulan. Kemudian yang selanjutnya ini ada pengelolaan obat dan alat kesehatan, sebanyak 2 orang nanti akan ditempatkan di instalasi sterilisasi terpusat. Ini lulusannya D3 di bidang kesehatan, usia maksimal 35 tahun. Silakan teman-teman ini bisa mendaftar di sini jika teman-teman kuliah di bidang kesehatan dan gajinya 4 juta per bulan. Kemudian selanjutnya ada penyuluh kesehatan masyarakat sebanyak 2 orang nanti akan ditempatkan di instalasi promosi kesehatan rumah sakit. Ini lulusannya S1 kesehatan masyarakat, usia maksimal 35 tahun, untuk gajinya sendiri 4 juta per bulan. Kemudian di sini ada pengelolaan penyelenggaraan diklat sebanyak 2 orang, nanti akan ditempatkan di instalasi litbang diklat, lulusannya S1 kesehatan masyarakat, S1 psikologi, usia maksimal 35 tahun dan gaji 4 juta per bulan. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan layanan kehumasan, ini ada sebanyak 1 orang, nanti akan ditempatkan di urusan ke sekretariat dan humas. Nanti ini lulusan D3 bidang manajemen, usianya adalah usia 35 tahun, kemudian gaji nanti akan sebanyak 4 juta per bulan. Dan yang selanjutnya ini ada pengelolaan teknologi informasi, ini ada 1 orang nanti akan ditempatkan di instalasi sistem informasi rumah sakit, untuk lulusannya yaitu D3 teknik komputer, memiliki sertifikat MTCNA atau Mikrotik Certificate Network Associate. Usia maksimalnya 35 tahun, nanti akan digaji sebanyak 4 juta per bulan. Dan selanjutnya ada teknik produksi multimedia dan web, ini ada sebanyak 1 orang nanti akan ditempatkan di instalasi promosi kesehatan rumah sakit, lulusannya yaitu D3 manajemen informasi, mampu membuat desain grafis dan membangun aplikasi berbasis web, usia maksimalnya 35 tahun, yang nanti akan mendapatkan kompensasi jasa atau gaji sebanyak 4 juta per bulan. Kemudian yang selanjutnya ada pengadministrasian umum sebanyak 4 orang nanti akan ditempatkan di pencatatan dan pelaporan serta pengadministrasian data kesehatan. Ini untuk kualifikasinya sendiri SMA sederajat, mampu mengoperasikan kanal MS Office, usia maksimal 25 tahun, nanti akan digaji sebanyak 3 juta per bulan. Kemudian selanjutnya ada binatur rumah sakit, ini ada 2 orang nanti akan ditempatkan instalasi linen, lulusannya di SMA ya sederajat, usia maksimal 25 tahun dengan gaji 2,5 juta per bulan. Kemudian selanjutnya ada pemulasaran jenazah, ini sebanyak 1 orang nanti akan ditempatkan di instalasi kamar jenazah, ini lulusannya SMA sederajat, usia maksimal 25 tahun dengan gaji 2.500.000 per bulan. Dan selanjutnya ada pengemudi ambulan, ini ada 3 orang nanti akan ditempatkan di instalasi gawat darurat, lulusannya yaitu SMA sederajat, memiliki SIM A atau B1, usia maksimalnya 25 tahun dan gaji 2,5 juta per bulan. Dan selanjutnya ada pengelolaan makanan, ini sebanyak 1 orang nanti akan ditempatkan di instalasi gizi, lulusannya yaitu SMK Tatap Muka, usia maksimal 25 tahun, nanti digaji 2.500.000 per bulan. Kemudian petugas keamanan atau satpam, ini ada sebanyak 5 orang nanti akan ditempatkan di urusan keamanan dan ketertiban, kualifikasinya yaitu SMA sederajat, tinggi minimal 165 cm, usia maksimalnya 25 tahun dan gaji 2,5 juta per bulan. Dan selanjutnya ada pramubakti 9 orang nanti ditempatkan di instalasi sanitasi, kebersihan dan keindahan lingkungan. Lalu kualifikasinya sendiri ada SMA sederajat di sini ya, SMA sederajat, usianya sebentar, usianya 25 tahun, nanti akan digaji sebanyak
2.500.000 per bulan ya. Dan di sini selanjutnya kita bisa lihat yaitu ada teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana sebanyak 2 orang. Ini untuk lulusannya yaitu pemeliharaan sarana prasarana. Kemudian di sini kita perbesar terlebih dahulu ya biar lebih jelas. Nah, di sini untuk teknisi pemeliharaan sarana prasarana sebanyak 2 orang nanti ditempatkan di urusan pemeliharaan sarana prasarana. Kemudian lulusan SMK Teknik Listrik atau mesin usia maksimal 25 tahun nanti akan digaji sebanyak 2.500.000 per bulan. Nah, untuk persyaratan umum pelamar yaitu melampirkan scan ijazah pendidikan terakhir, file ukuran maksimal 1 MB, kemudian melampirkan scan transkrip atau daftar nilai ijazah, file PDF ukuran maksimal 1 MB, kemudian melampirkan scan surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan, file ukuran maksimal 1 MB, melampirkan scan KTP file JPG ukuran maksimal 200 KB, melampirkan scan foto berwarna file JPG ukuran maksimal 200 KB, mengisi data pada aplikasi pendaftaran beserta nomor HP yang bisa dihubungi. Ketentuan usia maksimal dihitung per tanggal 1 April 2021, tidak berstatus sebagai PTT, pegawai BLUD atau penyedia jasa lainnya, perorangan atau swasta atau instansi kementerian, lembaga atau pemerintahan daerah. Untuk tata cara pendaftarannya, silakan teman-teman untuk pengumumannya bisa mengunjungi website yang sudah kita jelaskan tadi di awal di www.rspjember.jatimprov.go.id ya. Jadi pengumuman ini ada di website ini, nanti kita akan melampirkan di deskripsi link video ini ya. Dan yang selanjutnya ada pelamar harus mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah atau mengupload file hasil scan dokumentasi dalam bentuk PDF sesuai dengan persyaratan formasi jabatan melalui link ini ya, tanpa mengirim berkas fisik dengan mekanisme sebagai berikut. Jadi teman-teman silakan nanti mengisi link ini ya. Jadi dengan mengisi link di www.jatimprov.go.id. Bentar kita lihat dulu di sini. Silakan teman-teman bisa ngeceknya di www atau http ini ya, bludjatimprov.go.id. Karena memang rekrutmennya ini belum dibuka, maka belum bisa dibuka ya untuk informasi lowongannya. Nah, ini pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah persyaratan dalam bentuk PDF. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 8 Maret jam 00 dan ditutup pada 10 Maret pada jam 24 WIB selama 3 hari ya. Jadi silakan teman-teman untuk mempersiapkan file-file yang akan teman-teman upload. Sebenarnya ini hampir sama untuk file tata cara pendaftarannya di Rumah Sakit Paru ya. Begitu. Nah, kemudian di sini untuk pelamar hanya dapat melamar hanya pada satu formasi jabatan. Nah, nanti untuk pengumuman seleksi lulus seleksi administrasi tanggal 15 Maret 2021 dan teman-teman bisa melihatnya di website dari rspjember.jatimprov.go.id ya, atau di website dari Rumah Sakit Paru Jember. Kemudian pelamar yang nantinya akan lulus tes administrasi nanti akan mengikuti TKD atau tes kompetensi dasar secara online pada tanggal 17 Maret 2021 dan nanti untuk pengumuman kelulusan dari TKD ini akan ada pada tanggal 22 Maret 2021 dan diakses di website dari Rumah Sakit Paru Jember. Nah, untuk seleksi kelulusan TKD sendiri nanti setelah lulus akan mengikuti tes wawancara pada tanggal 24 Maret 2021 dengan membawa surat keterangan sehat yang menyantumkan tinggi badan dan hasil tes web antigen per tanggal 22 sampai 24 Maret 2021. Dan teman-teman jangan lupa untuk membawa berkas file asli, siapa tahu dibutuhkan karena teman-teman dari luar kota mungkin keterima dan harus wawancara, jangan sampai ketinggalan untuk berkas yang sudah diupload. Kemudian di sini untuk formasi jabatan teknisi produksi multimedia dan web, apabila saat tes wawancara tidak mampu membuat desain grafis dan membangun aplikasi berbasis web maka didiskualifikasi dan digantikan dengan peringkat selanjutnya. Untuk formasi jabatan pengadministrasian umum, apabila saat tes wawancara tidak dapat mengoperasionalkan
program MS Office maka didiskualifikasi dan digantikan juga oleh peringkat selanjutnya. Untuk jabatan petugas keamanan, apabila saat tes wawancara tidak memenuhi syarat minimal tinggi badan 165 maka didiskualifikasi dan digantikan peringkat selanjutnya. Lalu untuk pengumuman penerimaan relawan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya yaitu pada tanggal 26 Maret 2021 dan dapat diakses di website RSP Jember di www.rspjember.jatimprov.go.id. Nah, untuk materi seleksinya di sini ada tes kompetensi dasar, dan di sini hampir sama ketika teman-teman melamar CPNS ya, ada inteligensi umum, tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi ya. Untuk pelaksanaan TKD online ini link aplikasi, username dan password diumumkan pada saat pengumuman lulus seleksi administrasi. Nah, ini untuk jadwal seleksinya sendiri bisa teman-teman lihat. Pengumuman rekrutmennya tanggal 1 Maret ya, hari ini. Kemudian pendaftarannya 8 sampai 10 Maret 2021. Pengumuman lulus seleksi administrasi 15 Maret 2021. Kemudian tes TKD online 17 Maret 2021, pengumuman kelulusan tes TKD online 22 Maret 2021, tes wawancaranya tanggal 24 Maret 2021, kemudian pengumuman penerimaan relawan bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya tanggal 26 Maret 2021, orientasi tanggal 29 sampai 31 Maret 2021 dan mulai bekerja nanti tanggal 1 April 2021. Nah, untuk ketentuan lainnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen atau unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak lulus dalam merupakan kelalaian peserta. Jadi buat teman-teman semua, untuk men-scan persyaratan atau ijazah dan lain-lain teman-teman yang sejelas mungkin agar dapat terbaca oleh panitia. Untuk pendaftaran dan seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Jadi jika ada pengambilan atau pemungutan biaya, silakan bisa melaporkan ke panitia dari proses seleksi relawan Rumah Sakit Paru Jember. Panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila data yang diberikan tidak benar dan keputusan panitia ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasi lowongan di Rumah Sakit Jember. Silakan buat teman-teman yang ada formasinya atau sesuai dengan informasi ini, silakan bisa langsung mendaftar ya, karena memang mendaftar secara online jadi mengirit biaya pendaftaran ya, jadi tidak harus mengirimkan berkas begitu ya. Nah, mungkin seperti itu saja informasi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini, dan semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi. Dan saya admin lowongan kesehatan undur diri, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.